Selamat pagi Ibu dan teman-teman, perkenalkan nama saya Suster Ilian Anika Sari Saroma SCMM dengan NIM 1020224006. Pada pagi hari ini saya akan membagikan kepada kita tentang video animasi pembelajaran yang berjudul mengelompokkan stakeholder berdasarkan kepentingan dan pengaruh. Dosen pengampu Ibu Pemarida Simbolon SKMM Kes. Pertama sekali, kita lebih dahulu mengenal apa itu stakeholder. Istilah stakeholder pertama kali diperkenalkan pada tahun 1963 oleh Stanford Research Institute. Mengacu pada kelompok-kelompok yang tanpa dukungan mereka, sebuah organisasi tidak akan dapat bertahan. Dalam teori stakeholder, mereka merupakan entitas yang memiliki dampak signifikan terhadap kelangsungan hidup dan kesuksesan suatu organisasi karena kontribusi, partisipasi, atau keterlibatan mereka yang penting. Menurut Mariono dan kawan-kawan, stakeholder dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu 1. Stakeholder primer merupakan stakeholder yang terdampak secara langsung dari suatu rencana serta memiliki keterkaitan kepentingan langsung dengan kegiatan tersebut. Kedua, stakeholder kunci adalah mereka yang mempunyai kewenangan legal dalam aspek pengambilan keputusan atau pihak yang memiliki pengaruh kuat dan penting berkaitan kebutuhan dan perhatian terhadap kelancaran suatu kegiatan yang dilakukan. Ketiga, stakeholder sekunder atau pendukung adalah stakeholder yang tidak berkepentingan langsung terhadap suatu rencana, namun mempunyai kepedulian besar terhadap proses pengembangan. Kepentingan dan pengaruh. Kepentingan adalah tingkat perhatian atau kebutuhan stakeholder terhadap suatu organisasi, proyek, atau keputusan. Stakeholder yang memiliki kepentingan tinggi biasanya sangat ingin melihat hasil atau dampak dari aktivitas tersebut, karena hal itu secara langsung terkait dengan kebutuhan, nilai, atau tujuan mereka. Kepentingan ini dapat berupa kepentingan finansial, sosial, lingkungan, atau aspek lain yang membuat mereka berkepentingan secara nyata terhadap keberlangsungan atau hasil organisasi. Pengaruh atau power adalah kemampuan atau kekuatan stakeholder untuk memberikan dampak nyata pada keputusan, sumber daya, atau arah organisasi. Stakeholder dengan pengaruh besar mampu mengendalikan proses pengambilan keputusan, memengaruhi hasil akhir, atau mengubah strategi dan kebijakan organisasi. Pengaruh ini bisa berasal dari posisi jabatan, kendali, atau sumber daya penting, otoritas hukum, atau kemampuan untuk memobilisasi dukungan pihak lain. Asumsi dasar teori stakeholder menyatakan bahwa organisasi harus memberikan perhatian tidak hanya kepada pemegang saham, melainkan kepada semua pihak yang berkepentingan stakeholder. Ini adalah contoh matriks kepentingan dan pengaruhnya. Bisa kita lihat bersama, ada 4 poin. Langkah-langkah mengelompokkan stakeholder menurut Reed dalam Los Linda menyatakan bahwa analisis pemangku kepentingan dapat dilakukan dengan cara 1. Mengidentifikasi pemangku kepentingan dan kepentingannya. Kedua, mengelompokkan dan mengategorikan pemangku kepentingan. Ketiga, menyelidiki hubungan antar pemangku kepentingan. Stakeholder dibagi menjadi 8 kelompok utama, yaitu 1. Identifikasi pemangku kepentingan utama yang terkait dengan proyek atau organisasi. Kedua, menilai tingkat kekuasaan masing-masing stakeholder dalam memengaruhi hasil proyek. Ketiga, menilai tingkat kepedulian atau perhatian stakeholder terhadap hasil proyek. Keempat, memetakan setiap stakeholder ke dalam matriks power interest dengan 4 kuadran, yaitu player, subjects, growth, and context setters. Kelima, mengelola setiap kelompok stakeholder sesuai karakteristik dan kebutuhan dengan fokus intensif pada kelompok pemain yang memiliki power dan interest tinggi. Strategi pengelolaan berdasarkan ke kelompok. Untuk memahami power interest grid, kita perlu mengidentifikasi dan memprioritaskan pemangku kepentingan atau stakeholder berdasarkan 2 kriteria utama.
Satu, power kekuasaan. Seberapa besar pengaruh pemangku kepentingan terhadap suatu pekerjaan atau proyek. Kedua, interest. Kepentingan. Seberapa besar perhatian atau minat pemangku kepentingan terhadap suatu pekerjaan atau proyek. High power, high interest. Strategi, jaga hubungan dekat dan libatkan secara aktif. Deskripsi, pemangku kepentingan ini adalah pemain kunci dalam pekerjaan Anda. Mereka memiliki kekuatan besar untuk memengaruhi hasil pekerjaan dan sangat peduli terhadap hasil akhirnya. Orang-orang ini memerlukan perhatian dan fokus terbesar Anda. Kelola mereka dengan cermat, terus beri informasi dan libatkan mereka sepenuhnya. High power low interest. Strategi pertahankan kepuasan mereka. Deskripsi, pemangku kepentingan ini memiliki kekuasaan besar, tetapi mungkin tidak terlalu peduli dengan detail pekerjaan Anda. Namun, keputusan mereka tetap krusial. Anda perlu menjaga mereka tetap diberi informasi dan merasa puas. Meskipun mereka tidak terlalu tertarik, mereka bisa menggunakan kekuasaannya dengan cara yang tidak diinginkan. Low power, high interest. Strategi tetap monitor. Deskripsi, pemangku kepentingan ini memiliki dampak yang rendah pada pekerjaan Anda. Mereka memerlukan perhatian yang lebih sedikit dibandingkan kategori lainnya. Anda tidak perlu menghabiskan banyak waktu atau fokus untuk mereka. Mereka tidak terlalu peduli, tetapi pantas mereka jika situasinya berubah. Low power, low interest. Strategi berikan informasi secara rutin. Deskripsi, mereka sangat peduli terhadap pekerjaan Anda, tetapi tidak memiliki kekuatan besar untuk memengaruhi hasil. Jaga komunikasi dengan mereka untuk mendapatkan dukungan mereka. Contoh soal yang pertama, sebuah prodi MIK berencana mengembangkan aplikasi rekam medis elektronik. Berikut adalah beberapa stakeholder. Satu, pimpinan universitas. Kedua, mahasiswa prodi. Ketiga, tim IT universitas. Keempat, rumah sakit pendidikan. Kelima, masyarakat umum. Berdasarkan kepentingan dan pengaruh, makalah yang termasuk kategori key player. A. Mahasiswa prodi dan masyarakat umum. B. Pimpinan universitas dan rumah sakit pendidikan. C. Tim IT universitas dan masyarakat umum. D. Rumah sakit pendidikan dan mahasiswa prodi. Jawaban yang benar adalah B. Pimpinan universitas dan rumah sakit pendidikan. Pembahasannya, pimpinan universitas mempunyai pengaruh tinggi dan kepentingan tinggi. Rumah sakit pendidikan punya pengaruh tinggi dan kepentingan tinggi, sedangkan mahasiswa kepentingan tinggi tapi pengaruh rendah. Tim IT universitas pengaruh tinggi tapi kepentingan rendah. Masyarakat umum kepentingan rendah, pengaruh rendah. Contoh soal yang kedua, sebuah prodi MIK mengembangkan sistem e-learning untuk menunjang perkuliahan daring. Stakeholder yang terlibat, mahasiswa prodi, dosen, tim IT universitas, alumni, pimpinan universitas. Pertanyaannya, stakeholder yang termasuk kategori keep informed adalah A. Pimpinan universitas, B. Tim IT universitas, C. Manajemen mahasiswa prodi, D. Alumni. Jawaban yang benar adalah C. Mahasiswa prodi, yaitu mahasiswa prodi sangat berkepentingan, tapi pengaruhnya rendah. Dosen mirip mahasiswa, kepentingan tinggi, pengaruh sedang, biasanya juga keep informed. Tim IT berpengaruh tinggi, tapi kepentingan tidak sebesar pengguna. Pimpinan universitas pengaruh tinggi, kepentingan sedang. Alumni kepentingan rendah, pengaruh rendah. Contoh soal ketiga, dalam proyek akreditasi prodi MIK, beberapa stakeholder dipetakan. Satu, lembaga akreditasi BAN PT, mahasiswa, tenaga kependidikan, masyarakat umum, dan pimpinan fakultas. Pertanyaannya, stakeholder yang termasuk kategori keep classified adalah A. BAN PT, B. Pimpinan fakultas, C. Mahasiswa, D. Tenaga kependidikan. Jawaban yang benar adalah pimpinan fakultas. Pembahasannya, BAN PT, pengaruh tinggi, kepentingan tinggi, menentukan status akreditasi. Kebagian key player,
Pimpinan fakultas, pengaruh tinggi bisa mendukung atau menghambat, tapi kepentingan tidak sebesar ban PT. Keep stratified. Mahasiswa, kepentingan tinggi, hasil akreditasi memengaruhi mereka, tapi pengaruh rendah. Keep informed. Tenaga kependidikan terlibat operasional, pengaruh terbatas. Keep informed. Masyarakat umum tidak banyak pengaruh dan kepentingannya, minimal effort. Baik, Ibu dan teman-teman, demikianlah video animasi pembelajaran yang bisa saya bagikan kepada kita. Saya ucapkan terima kasih.